Luhak yang kedua di Minangkabau disebut dengan Luhak Agam atau disebut juga dengan Luhak Nan Bungsu. Dari mana datangnya Luhak Agam ini? Ya dari Luhak Nan Tuo tadi. Di Luhak Nan Tuo ada satu kelompok keluarga, itulah yang pindah ke Luhak Agam. Rombongan pertama itu berjalan di lereng Merapi sampailah di sebuah tempat yang penuh ditumbuhi oleh tanaman mansiang. Mansiang ini biasa tumbuhan rawa dan kemudian bisa digunakan untuk menganyam tikar atau kebutuhan alat pengangkutan kantong-kantong misalnya. Itu rombongan pertama. Kemudian rombongan kedua itu menghuni wilayah Biaro Gadang sekarang sampai ke Lambah Panampuang, kemudian balik lagi ke bagian atas Canduang Kotolaweh dan Lasi Balai Gurah. Nah, selanjutnya prosesnya bergulir terus, datang lagi rombongan yang masih keluarga orang yang di Luhak Agam ini juga berangkat dari Pariangan sampailah nanti ke Sungai Pua dan ke batas Lawang Matua. Jadi belum sampai ke wilayah danau. Jadi daerah inti Luhak Agam itu kalau kita lihat di lereng Merapi yang di sekitar Canduang Kotolaweh sampai Sungai Pua, kemudian ke bagian hilirnya, itu ada Biaro, kemudian Lambah, Penampuang, Salo, Kuto Baru, Kamang, Kelatang Kamang berputar di sana. Dan daerahnya masih ada sampai sekarang. Tidak banyak perubahan nama kecuali ada beberapa daerah-daerah baru yang merupakan daerah pemekaran, tapi daerah intinya tetap sama. Kemudian nanti baru ke arah barat sampai ke negeri Matua, Palembayan, Lawang. Itulah daerah inti dari daerah Luhak Agam. Dan Luhak Agam juga mempunyai daerah pengembangannya sendiri, daerah rantau. Rantaunya sampai ke Rao, Mapat Tunggul, sampai juga ke utara sana, Sontang dan segala macamnya. Tapi dalam Tambo nama istilah itu ke pantai barat itu Lawi Nan Sadidiah. Lawi Nan Sadidiah itu ya didiah mendidih gitu ya. Kan orang dulu melihat ombak laut ini seperti melihat air yang mendidih. Itulah ya. Ke arah utara berbatasan dengan daerah Mandaliang sekarang. Itu daerah rantaunya. Kemudian sampai juga nanti ada juga daerah kalau kita boleh disebut daerah kategori ketiga, Ikua Darek Kepala Rantau. Ikua Darek Kepala Rantau itu kalau kita ilustrasikan seperti ular melingkar. Ekornya sampai di mulut. Jadi dia bulat, tidak ada wilayah khusus gitu ya. Dia menjadi akhir dari daerah Darek Agam dan menjadi awal dari daerah rantau. Jadi dia seperti ular melingkar, mulutnya menggigit ekor. Jadi itu daerahnya. Jadi mana daerahnya? Yang di dalam yang dua itu. Begitu dia cara membuat batas wilayah ekor Darek Kepala Rantau, dalam artian itu daerah yang persinggungan antara daerah inti Luhak Agam dengan daerah pengembangan wilayahnya, daerah rantaunya. Lalu apakah Luhak Agam ini mempunyai adat yang sama dengan Luhak Nan Tuo? Sama, karena konsep penyebaran orang Minangkabau ini ya juga termasuk penyebaran adat dan kebiasaannya. Gagak tabang jo hitamnya
bangau tabang jo putihnya, orang Minang tabang jo adatnya. Gagak terbang dengan warna hitamnya. Dari daerah asalnya berwarna hitam, kemudian dia pindah ke daerah Agam jadi putih, itu tidak begitu. Kalau dia dari asalnya hitam, ya di tempat pindah baru juga hitam. Bangau tabang jo putihnya. Kalau bangau terbang dari daerah asalnya berwarna putih, ya di yang tempat lain dia juga putih, tidak bisa berubah. Jadi artinya bahwa Luha Agam itu sama adatnya dengan yang ada di Luha Nantuo. Di mana perbedaannya? Perbedaannya nanti kepada kelarasannya. Ada dua kelarasan, kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Bodi Caniago. Maka yang ke daerah Agam ini kebanyakan berasal dari kelarasan Bodi Caniago di bawah Datuk Perpatiah dan Sabatang, atau tadi kita sebut dari kerajaan Dusun Tuo. Dusun Tuo itu cikal bakal Bodi Caniago. Koto Piliang itu ke kerajaan Bungos Tangkai, kerajaan yang paling mula-mulanya Pusayan Batu. Jadi adat Minangkabau itu dibawa dari Luha Nantuo, dikembangkan di wilayah Luha Agam. Jadi apa arti Luha Agam bagi Luha Nantuo? Dia adalah ya saudara-saudaranya yang melimpah istilahnya. Jadi yang melimpah itu sebuah keharusan karena penuh. Dia bukan terusir. Kalau terusir orang kan keluar juga dari wilayahnya, atau ada keperluan-keperluan lain. Tapi ini karena faktor melimpah. Melimpah, wilayah Luha Nantuo sudah penuh, kemudian dia melimpah, melebar keluar. Nah, jadi penuhnya itu bukan dalam kategori kalau kita sekarang mengenal kepadatan penduduk per kilometer sekian orang, tapi dia tidak. Bahwa kepemilikan tanah yang luas itu penting bagi perekonomian masyarakat yang lama. Kalau sekarang dengan tidak berkebun pun tidak menjadi masalah, karena mereka masih bisa berdagang atau segala macam, mencari sumber penghasilan yang lain. Tapi dalam masyarakat Minangkabau lama, tanah itu menjadi penting sehingga mereka meninggalkan Pariangan. Yang kalau kita lihat sekarang tuh kok masih luas, tuh masih kok pindah juga ya. Kenapa pindah? Padahal kan masih apa ya. Jadi kita sekarang yang rugi ya. Tidak, konsep perumahan kita itu sangat sempit sekali. Kalau perumahan modern itu kan dibatasi tanah 70 meter sehingga tidak punya halaman untuk bermain, tidak punya tempat yang lain. Nah, jadi melimpahnya penduduk dan melimpahnya kebutuhan-kebutuhan membuat masyarakat Pariangan Padang Panjang melimpah ke Luha yang kedua, Luha Agam, atau disebut juga dengan Luha Nantangah. Dan Luha Nantangah ini mempunyai simbol-simbolnya sendiri. Mereka punya simbol harimau, dan benderanya itu merah. Apa arti simbol itu? Untuk membedakan. Apa perbedaan khusus antara masyarakat Luha dan Tangah dengan Luha Busu? Tidak ada, karena mereka memang pindah membawa kebiasaan-kebiasaan. Jadi begitulah orang Minang itu. Dia kemanapun pergi dia membawa adatnya. Tapi bagaimana dia hidup, dia mengikuti adat setempat. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya tidak mungkin juga kebiasaan-kebiasaan yang di daerah asal dia bawa itu tidak kompatibel dengan kebutuhannya di daerah yang baru. Itulah asalnya di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung, menunjukkan adanya sebuah konsep penyesuaian dengan daerah yang baru. Tapi secara adat tidak berubah, cara mengambil suku tidak berubah, cara mengatur adat tidak berubah. Yang berubah itu penyesuaian tertentu terkait dengan
kondisi-kondisi alam yang ada di situ. Itulah daerah Luha Agam yang dikenal sebagai Luha yang cukup keras. Kerasnya kalau kita lihat dari segi struktur bumi dan segala macamnya, itu memang ya tuntutan alamnya mereka keras seperti itu. Tapi tidak ada perbedaan sikap mendasar yang dilatar di adat, kecuali hanya perbedaan karakter fisik. Jadi sistem pemerintahan ya kebanyakan mengikuti sistem pemerintahan kelarasan Bodi Caniago yang demokratis. Apa itu yang demokratis? Ya dia duduk samu tinggi, duduk samu rendah, tagak samu tinggi. Jadi penghulunya mempunyai kedudukan yang sama berdasarkan asas musyawarah mufakat. Jadi kebanyakan di Luha Agam diurus dengan sistem pemerintahan Bodi Caniago yang demokratis.